Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan serta saudara-saudaraku yang terkasih juga, selamat malam dan shalom. Kita bertemu lagi di malam hari ini di dalam ibadah Rebon, walaupun di rumah saja. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari saya antarkan. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, selamat malam ya Tuhan. Kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami semua di dalam setiap tugas dan aktivitas kami dari pagi hingga malam hari ini. Engkau telah menuntun, menyertai dan memberikan kekuatan di dalam aktivitas dan pekerjaan kami masing-masing agar dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan terima kasih di malam hari ini Engkau berkenan kepada kami semua jemaat GKJ Sragen untuk beribadah pada malam hari ini walaupun di rumah kami masing-masing. Engkau akan hadir dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, membuka hati, jiwa dan seluruh hidup dan kehidupan kami ini, agar kami mengerti akan firman-Mu yang akan kami dengar, kami rasakan dan kami pahami bersama pada malam hari ini. Tuhan, hadirlah dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih serta saudara-saudaraku, mari kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Matius 7 ayat 15 sampai dengan 20. Matius bab 7 ayat 15 sampai dengan 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan di malam ini berjudul apa buah yang dihasilkan? Sekali lagi, apa buah yang dihasilkan? Kalau kita lihat Bapak Ibu dan Saudara, zaman sekarang ini, zaman now, ini perkembangan komunikasi itu sangat cepat, sangat pesat. Orang sudah mempunyai alat komunikasi yang canggih, termasuk kita berkomunikasi melalui live streaming pada malam hari ini di dalam ibadah Rebon. Ini karena kemajuan komunikasi yang ada zaman sekarang ini. Sayangnya Bapak Ibu, teknologi yang begitu maju, yang begitu pesat perkembangannya, tidak hanya memudahkan komunikasi antar manusia, tetapi juga menampilkan tampilan-tampilan
yang kadang memanjakan orang. Saya ulangi, bahwa tampilan itu kadang memanjakan orang atau mata orang atau juga mata kita. Kita lihat saja dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak kecil, katakanlah 1-2 tahun sudah pinter megang HP, megang Android, dan bisa mencari game atau permainan di situ. Bahkan kita yang mungkin sudah tua atau umur 60 nggak bisa malah. Nah, ini karena perkembangan teknologi yang sangat cepat, komunikasi mudah, tetapi juga tampilan-tampilan yang memanjakan mata manusia. Bapak Ibu yang terkasih, jika kita atau manusia tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa menguasai diri, tampilan-tampilan tersebut membuat manusia lupa diri. Pada masa kini, yang nampak, yang kelihatan lebih kuat daripada yang didengar. Kata-kata semata belum dapat membuktikan sesuatu benar atau dapat dipercaya. Di dalam kehidupan seringkali kita temui hal tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, konsekuensinya orang tidak ingin sekedar mendengar teori, khotbah atau kampanye untuk percaya, tetapi harus dengan karya nyata, tindakan nyata, action di dalam perbuatan maupun di dalam kehidupan kita, maupun di masyarakat, di keluarga, bahkan di dalam bergereja. Bapak Ibu yang terkasih, pada malam hari ini di dalam bacaan kita Injil mencatatkan sabda Tuhan Yesus tentang peringatannya pada para murid terhadap nabi-nabi palsu. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa pohon yang sakit tidak akan menghasilkan buah yang baik. Berkaitan dengan situasi hal ini, di mana tumbuh suara-suara yang menyatakan bahwa dirinya lah pembawa pesan dari sang penguasa. Oleh karena itu, para murid harus menjadi bijak, cerdas, supaya mereka tidak tersesat ketika mendengarkan suara-suara tersebut. Bapak Ibu yang terkasih, para murid diajak untuk bisa mengenali siapa pemimpin yang benar, yang harus didengarkan, yang harus diikuti dan dituruti di dalam kehidupan para murid tersebut. Kita pun diajak meneliti supaya jangan terpikat oleh tipu daya di balik kata-kata manis, perkataan manis yang terucap. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, oleh karena itu dalam kehidupan kita ini kita harus bersikap kritis, kita harus bersikap bijak, cerdas terhadap setiap ucapan, setiap anjuran, setiap nasihat, setiap saran yang masuk di dalam kehidupan kita dari orang lain, yang disampaikan orang lain kepada kita. Kita harus bijak. Tidak semua anjuran, nasihat, saran yang kita terima dari orang lain itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin hal tersebut hoax, kalau katakanlah ini, ya, tidak benar kabar tersebut. Oleh karena itu kita harus bersikap kritis, harus bersikap cerdas dan bijak menanggapi hal tersebut. Banyak sekali, apalagi pada situasi pandemi COVID-19 sekarang ini. Segala sesuatu, banyak sekali isu-isu yang tidak benar dalam kehidupan kita. Karena apa? Teknologi, kemajuan teknologi ini, Bapak Ibu, kita harus bisa menyerap apakah itu sesuai dengan firman Tuhan
yang diingatkan pada kita pada malam hari ini. Karena itu sikap dewasa iman kita harus kita wujudkan, harus kita upayakan sehingga sanggup melihat yang baik, sanggup melihat yang benar di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa melihat perkataan itu benar, perkataan itu baik menurut firman Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan dalam firman-Nya bahwa kita bisa mengenali buahnya. Di dalam ayat 20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi ketika Nabi Paulus itu mengatakan yang baik tetapi tindakannya, perbuatannya tidak benar, itu adalah tidak benar apa yang dikatakannya. Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudaraku, marilah dengan mengenali buahnya kita tahu bahwa hal-hal tersebut baik dan benar. Buahnya sebenarnya ada 9 di dalam Galatia itu Bapak Ibu, buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tapi itu bisa kita kembangkan banyak sekali. Sekali lagi Bapak Ibu, mari kita tidak perlu ragu menjadi beda ketika beda itu berarti seturut dengan firman Tuhan, kehendak Tuhan. Tidak perlu takut menjadi beda jika beda itu adalah jalan bagi kita menuju keselamatan. Kita harus mengenal buahnya dari orang yang mengatakan apakah itu benar atau tidak. Kita kenali buahnya, yaitu tindakan nyata, karya nyata dalam kehidupan orang yang memberikan masukan di dalam anjuran saran kepada kita. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan selalu memberkati kita, memampukan kita untuk dapat mewujudkan firman ini dalam kehidupan kita. Kita harus wujudkan buah yang benar, buah-buah roh yang ada dalam diri kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita hening dan kita lanjutkan di dalam doa. Syukur kepadamu ya Allah Bapa atas segala firman-Mu yang indah di malam hari ini. Engkau telah menegur dan mengingatkan kami bahwasanya kami harus menjadi orang yang bijak, orang yang cerdas di dalam memilih setiap apa yang menjadi masukan di dalam kehidupan kami. Apakah itu sudah seturut dengan kehendak dan firman Tuhan dalam kehidupan kami yang selalu Engkau berikan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, tuntun dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mewujudkan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Tindakan nyata dan karya nyata selalu berbuah roh yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu GKJ Sragen khususnya Tuhan, di dalam ibadah di rumah kami masing-masing. Berkati dan urapi kami Tuhan, mampukan kami untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu di dalam setiap kesempatan yang kami punyai. Tuhan selalu memberikan kesehatan, kemampuan di dalam kami mengerjakan segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan. Bagi yang sakit, Tuhan hadir tengah-tengah mereka Tuhan, jemaat-Mu GKJ Sragen. Engkau jamah Tuhan berikan kesembuhan dengan bilur-bilur kasih Tuhan. Jika yang sedih Tuhan hibur dengan kasih dan kuasa-Mu. Jika ada yang masih dalam pergumulan, Tuhan dekati, Tuhan rangkul agar mereka dapat menjalani semua kehidupannya ini dalam pergumulannya dengan penuh sukacita dan penuh dengan kepasrahan kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami ingat akan bangsa dan negara kami Indonesia. Sudah hampir 3 bulan ini Tuhan, pandemi COVID-19 ini ada di Indonesia. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah
para pemimpin bangsa negara kami, dari Bapak Presiden sampai ke tingkat bawah, yaitu Bupati, Kecamat maupun Kelurahan Tuhan. Tuhan berkati agar mereka menjadi bijak untuk dapat mengatasi semuanya ini, bergotong royong, saling menolong ya Tuhan. Tuhan, jauhkan bangsa dan negara ini dari segala kehancuran. Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah ini dan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan berkati kami, Tuhan mampukan kami agar kami dapat menyelesaikan pekerjaan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Jika nanti malam kami akan beristirahat dalam tidur kami, jaga, lindungi, lingkupi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat tidur dengan nyenyak, tentram dan tenang di malam yang akan kami lewati. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akhiri dengan memuji nama Tuhan di dalam Kidung Jemaat 309 bait yang pertama saja. Menjadi ranting yang segar, jika Engkau beri berkat, aku berdua yang lebat. Demikian, terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.